engkau tidak dapat sampai kepada Allah. Gak bisa nih kita nyampe kepada Allah kecuali dengan cara habis lenyap semua dan kesyirikan. Ya, misal kalau kita bisa jadi hamba Allah yang sebenarnya harus dengan cara suci dari dosa dulu. Ya, jadi kalau tobat harus suci dari dosa dulu, jadi hamba yang bisa pengen ke surga harus suci dosa dulu, diakui sebagai hamba oleh Allah, jadi hamba yang suci dari dosa dulu. Maka kata penulis kitab ini, nggak akan bisa kamu sampai kepada Allah untuk selamanya. Berarti maksudnya apa? Ya kita pasti masih punya dosa. Ya, pasti masih punya dosa. Jadi meskipun kita masih punya dosa, beliau menyebutkan selanjutnya, tetapi jika Allah menarik dan menyampaikan engkau kepadanya, Allah yang tarik kita, Allah yang sampaikan kita kepada hidayahnya, maka Allah menutupi sifatmu yang penuh kekurangan dan dengan sifatnya dan kekuranganmu dengan karunia kekayaannya. Maka Allah menyampaikan engkau kepadanya dengan apa yang diberikan olehnya kepadamu, bukan karena amal perbuatan kita yang kita hadapkan kepadanya. Kita sederhanakan ya. Jadi kalau kita pengen nyampe kepada Allah, ibadah tuh nikmat, hati udah bersih dari kedengkian, segala hal yang ya bentuknya selain Allah, ilah-ilah selain Allah. Kalau untuk itu kita mesti suci dari dosa dulu, nggak akan bisa, kata Syekh Ibnu Athaillah. Ya. Tapi meskipun nggak akan bisa, kalau Allah udah nyampein cahaya itu kepada kita, maka ya sudah, tetap aja bisa. Allah ganti kekurangan kita dengan kesempurnaan sifatnya. Ingat, sifat manusia apa aja? Fakir, lemah, manusia. Selagi judulnya kita hamba, kita punya empat-empatnya. Fakir apa? Fakir teh, fakir di bawahnya miskin. Miskin masih punya penghasilan tapi kurang. Contoh, gaji mah masih punya, misalkan 5 juta sebulan, tapi pengeluarannya harus tengah, udah kurang ya, biaya ini biaya itu, ternyata anaknya juga banyak ya. Kalau fakir bergantung, nggak bisa kalau nggak ditolong ya, bergantung aja kalau nggak ditolong orang, mohon maaf ya, yang sudah Allah berikan kekhususan sehingga mohon maaf kamar mandi pun harus digendong atau harus didorong, makan pun harus disuapin ya, jatuh kepada kefakiran. Nah, kita fakir, nggak bisa apa-apa tanpa tolong Allah. Ya. Kedua, lemah. Ya lemah. Kuatnya belah mana coba ya? Kena angin sakit tuh. Kepedesan banyak, lambung bermasalah. Dikurangin makannya, lemah. Ya, asam lambung naik. Ya, ngerembet jadi dari stres asam lambung naik. Makan kebanyakan mulai ya nyangkut darah ya, coba itu sumsum diseruput, gulai, kolesterol, masya Allah ya. Makan yang enak, gulanya dibanyakin, gula, diabetes ya, gampang sekali meninggal manusia itu ya. Dan lemah, itulah kita ya. Jahil bukan jahil iseng ya, tapi bodoh asli. Meskipun dia S3 di bidang fisika, ditanyain tentang sastra bingung lagi ya. Ahli bahasa ditanyain lagi tentang cara berhitung matematika bingung lagi ya. Nggak ada yang benar-benar aslinya. Orang-orang yang akhirnya sudah berilmu pun mengakuinya, enggak, ini Allah yang nitipin ilmunya, bukan saya yang pinter. Ingat, beres wisuda dapat penghargaan hanya butuh cangkang cau. Tahu ke cangkang cau ya, kulit pisang kepleset, ngegeledag, lupa nama sendiri, amnesia ya. Gampang banget Allah mau ngambil akal ingatan seseorang ya. Dibikin, nggak perlu kayak gitu pun dibikin lupa. Beberapa sahabat kami yang hafiz Quran pernah tergoda untuk pengen nunjukin hafalannya pas lagi ngimamin, lupa tuh, bener-bener blank. Beres sholat langsung ingat lagi ya. Allah tolong dia dari
ya ada niat-niat yang salah ketika ingin membacakan ayat Al-Quran. Udah lemah sekali kita ya, jahil, penuh kebodohan. Yang terakhir apa tadi? Zolim. Ya, kita lebih banyak nurutnya atau tidak nurutnya? Ya, tapi ya begitulah kita ya. Nah, tapi bedanya kalau kita habis zolim ke orang, ingat dulu pernah cerita ada tetangga yang waktu masih ngekos sama Dayunda waktu masih di Surabaya. Jadi di kamar sebelah kan ada tetangga kos-kosan namanya juga. Tahu-tahu tengah malam ada yang ketok-ketok pintu ya, perempuan lagi nangis ya. Dari sebelum pintunya dibuka, waduh, tengah malam ada perempuan nangis depan pintu. Mulai horor, dibuka orang ternyata ya. Ternyata cerita kenapa? Oh, dia ternyata pacarnya tetangga sebelah. Kaget karena pas datang ke tempat pacarnya sedang dengan wanita lain. Dan mohon maaf tanpa busana malah, naudzubillah ya. Jadi nangis, ibunya si perempuan ditelepon sama si perempuan, datang ibunya, marah-marah nggak terima, merepet mulutnya, berkata, oh ini laki-laki ini kurang ajar padahal udah dikasih motor. Oh ternyata motor yang dipakai laki-laki itu dari orang tua pacarnya, ya. Pokoknya nggak terima, digedor-gedor. Dari tadi jelas terlihat tidak ada orang keluar, diteleponin pun handphonenya bunyi di dalam, ya. Tapi digedor-gedor sama ibunya, yang mohon maaf si perempuannya ini pun ya tidak bisa dibilang tinggi dan kurus, kecil. Ibunya lebih kecil dan lebih kurus lagi. Si cowoknya tinggi, gede, keker, yang kalau secara fisik itu si ibu ditonjok kayaknya kepalanya muter. Ya. Gede soalnya, nge-gym gitu ya kan. Tapi digedor-gedor, nggak berani keluar itu si pria kekar itu. Kenapa? Karena berbuat zolim. Orang berbuat salah kan malu. Aduh, sholat ala kadarnya, minta ya Allah apal meren amin ya gitu ya, ngegampangin gitu. Udah kelihatan dari wudunya juga, entah belum tahu ilmunya entah gimana. Wudu teh sambil ngobrol, bari keketawaan, udah gitu wudunya pun masih salah, kaki nggak dibasuh sama sekali, cuman diguyur doang, air nyala, kiri kanan 1, 2, 3. Harus dibasuh ya, bahkan di setiap sela-selanya sampai ke tumit, sampai ke mata kaki itu dibasuh. Dibasuh dalam artian disentuh dengan tangan, udah nggak cukup sekedar kena air doang. Dan kanan dulu baru kiri, jangan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Iya sih 3 kali, tapi jangan ya, kanan dulu baru kiri. Tangan juga begitu ya, karena masih ada yang kanan. Jadi kayak jogetan ya, ya. Jadi gitu urutannya ya. Maka kita zalim kepada Allah ya. Yolah jujur, pernah punya salah tidak kepada Allah? Kalau kan balik lagi, kalau kita pernah buat salah ke orang aja kita suka malu, suka menyesal, nunduk, merendah kalau di hadapan orang yang pernah kita zolimi ya. Masa kalau kepada Allah kita nggak bisa kayak gitu ya. Nah, sifat kita yang seperti itu, kalau Allah sudah ingin cahaya itu sampai kepada kita, hidayah itu datang, maka Allah tutupin itu semua. Apa buktinya? Hari ini masih disopanin sama orang, ya. Kalau orang itu tahu siapa diri kita yang sebenarnya, jujur-jujuran ya, apa yang selalu terselibat di pikiran, di hati, di otak kita, kalau sendirian pernah ngapain aja, asli bubar tongkrongan, ya. Ih, ternyata dia aslinya gitu. Gak usah kayak gitu ya. Kan ada kalau diilustrasikan, kalau entah di masyarakat atau di film-film azab terutama ya, baru kebuka satu aibnya aja bisa dimusuhin, padahal satu yang kebuka, bukan banyak. Sama tokoh-tokoh masyarakat juga kebuka satu aibnya ya, ada yang perselingkuhan, atau tokoh masyarakat ada yang korupsi, kan yang ketahuan satu kasus ya, bukan semua kasusnya, tapi cukup untuk membuat dia dimusuhin rame-rame ya. Maka apalagi kita yang tahu, dan Allahnya juga tahu, ya Allah kau tahu aku ini seperti apa. Tapi sekali lagi, kalau Allah sudah ingin menyampaikan kita kepadanya, dipilih jadi hamba yang mendekat kepadanya, oh enggak, dinaikkan derajatnya. Orang yang di jahiliyahnya dia jadi orang hebat ya,
Seperti Umar bin Khattab, waktu masih belum kenal Islam juga udah jadi orang hebat tuh, orang segan kepada beliau. Lalu dia belajar, lalu dia masuk Islam dan mengenal Islam dengan baik. Allah akan jadikan dia juga hebat ketika di masa keislamannya. Janji Allah di hadis Sahih Bukhari. Ya, nggak peduli masa lalu kita seperti apa, tapi kalau ketika kita masuk Islamnya benar. Kalau zaman sekarang yang bukan harus berarti syahadat lagi dulu ya, karena kan ada yang memang sudah banyak yang udah terlahir muslim. Maka misalkan dia hijrah dan hijrahnya mengenal Islamnya benar, gimana tuh? Benernya 3 kali ya, benar, maka Allah akan jadikan dia juga hebat, sebagaimana dulu waktu masih jahilnya juga hebat ya. Sila. Maka tadi ya Allah menyampaikan kita kepada Allah dan ditegaskan di akhirnya, bukan karena amal perbuatan kita. Ya sekali lagi lah ya, repotnya manusia, ingat, sekalinya bikin dosa malaikatnya nggak ketiduran tuh, kecatet ya. Sekalinya beramal yakin keterima? Enggak ya. Kok tapi kan ada tuh yang mohon maaf wanita tunasusila yang memberi minum seekor anjing, ada yang diampuni. Iya betul, itu mah kasih sayang Allah. Terserah Allah mau diberikan kepada siapa saja. Tapi layakkah kita mengaku-ngaku bahwa kita layak mendapat ampunan seperti itu? Nggak ada yang tahu soalnya ya. Di bab jihadnya hadis Bukhari, ada orang yang ikut perang sama Nabi, terluka-luka sama Nabi, memang terluka, lalu karena tidak tahan menahan rasa sakitnya, dia menghabisi nyawanya sendiri. Maka akhirnya ya ampuni. Coba Bu, berjuangnya udah, capek-capeknya udah, ada satu kesalahan di ujung, beliau bunuh diri dia sendiri. Kata Nabi, dia di neraka ya. Walaupun wallahu alam kedepannya setelah dosanya mungkin dicuci bersih di neraka, lalu akhirnya sudah diampuni semua, ya mungkin selesai surga juga. Karena selagi dia, di riwayat yang lain kita tahu, selagi ada ketauhidan dalam hatinya, la ilaha illallah, hadis yang dari Muaz bin Jabal, barang siapa wafat mengucapkan la ilaha illallah, atau bahkan di riwayat lain yang lebih panjang, Nabi kan jadi manusia yang paling sibuk Bu di alam setelah kematian, sibuk memohonkan ampunan, menyelamatkan umatnya. Tolong keluarkan yang di dalam hatinya masih ada iman ya Allah, meskipun sekecil biji jagung, meskipun sekecil biji darah. Ya udah, atas izin Allah diselamatkan ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita jujur-jujuran lah Bu, nggak ada layak-layaknya untuk dikagumi, dihormati, apalagi sampai menjadi besar kepala, jadi sombong. Kalaupun kita dihormati ya udah, karena kita dikelilingi orang-orang baik aja yang mau husnuzon sama kita ya. Orang-orang yang di sekeliling kita itu pada baik semua, makanya memandang kita tuh dari lihat yang baik-baiknya aja. Anak kita jangan lihat yang baik-baiknya aja, apalagi sampai ngungkit-ngungkit. Karena kalau sampai ngungkit, aduh, kitanya udah benar-benar pernah capek-capek nolongin dia, diungkit, angus ya, rugi serugi-ruginya ya. Dan melihat fakta ini, mengingat kemarin sebelum berangkat, kita tahu ya, luar biasanya tanah suci itu ya, suka dapat aja kisah-kisah yang luar biasa. Izin, dengan tentu kita hanya mengambil hikmah, maka tidak mungkin saya menyebutkan nama, tapi ya ada salah satu orang kaya di Bogor lah ya, punya pabrik, punya restoran besar, pesawat yang lebih bagus, cari hotel yang paling bagus, kendaraan di sana yang paling bagus, pokoknya semua yang paling bagus ya. Ketika akhirnya jalan, waktu hari H berangkat, Allah malah takdirkannya pesawatnya yang itu bermasalah, sehingga harus diganti dengan pesawat yang lain lebih kecil, yang bahkan AC-nya bermasalah, kepanasan sepanjang jalan. Nyampe sana betul hotelnya yang itu, tapi sama, hotelnya bermasalah, TV-nya nggak bisa nyala, AC-nya mati. Kendaraan yang harusnya bus yang dibikin 2 tingkat yang mewah, yang ada kamar mandinya, yang ada AC-nya, entah gimana ceritanya, kehabisan armada busnya, sehingga akhirnya yang tersisa diceritain kayak mobil-mobil elep yang ke Sukabumi, tahu? Yang kayak gitu, yang kudu kacanya dibuka baru kerasa anginnya. Nah, tapi di sana mah anginnya gak panas. Diem dia gitu, bisa merenung, diingetin bahwa kayak, tapi ngerasa bahwa duit saya nggak bisa beli apa-apa ya di sini.
Yang saya kira, udah, selagi saya punya uang tuh, pokoknya saya bisa selalu dapat pelayanan yang terbaik. Ini beda tempat, Pak. Ya, ini beda tempat. Uangmu nggak laku di sini. Uangmu nggak laku di sini benar-benar. Ya, sehingga akhirnya ya udah gitu ya, malah jadi di ketika akhirnya beribadah kesikut-sikut orang, keinjak-injak orang, ya. Yang kalau di kotanya mungkin dia bisa berkata, kamu nggak tahu siapa saya, kasih saya jalan dong. Sana mah nggak peduli, kena ketek orang Bangladesh ya, kan luar biasa kalau udah lagi rebutan kayak gitu, ya. Dan kan emang nggak boleh pakai wangian kan kalau ihram, luar biasa kalau lagi panas-panasnya, ya aroma lah ya, Insya Allah. Dinikmati aja ya, Insya Allah. Nah, kitanya sendiri juga nggak boleh pakai wangian juga gimana tuh? Kita sedang menjadi diri kita yang sebenarnya tuh, kita tuh kayak gitu. Kalau nggak adanya seperti itu aslinya, ya. Dibikin sama semua, nggak kelihatan di situ mana bu. Ini mana yang udah pada S3, mana yang mana yang di kampung, mana dia punya perusahaan, mana yang cuma karyawan, mana yang punya banyak utang, nggak ada yang ketahuan sih. Kumpul semua di situ, jadi satu sebagai hamba yang nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong. Apalagi cerita-cerita yang tenang. Kalau AA pernah cerita temannya ya instruktur militer, dia saking jagonya militer itu loncat dari pesawat bisa dengan parasut itu nyampe di titik yang benar-benar sudah ditentuin waktu rapat di peta. Nih kamu harus mendarat di sini. Coba gimana ya? Saking jagonya, mau dia di hutan, dia mata ditutup, ditaruh tengah hutan bisa pulang. Bisa bedain utara mana, ada ilmunya memang ya untuk nyari tahu. Oh ini berarti utara, oh ini barat, ini berarti timur. Dengan mata ditaruh di tengah hutan, tanpa pakai kompas bisa tahu arah mata angin, bisa pulang, bisa bertahan hidup. Maka ketika dapat ke sana berangkat, terus tenang orang saya mendarat dengan parasut aja bisa, terus di tengah hutan ditaruh aja bisa pulang ke rumah nyari arah. Masa iya dari Masjidil Haram nyampe hotel nggak bisa pulang? Nyasar bener-bener. Beres Isya pulang, waktunya makan malam, paling malam telat jam 10, baru nyampe sananya, baru nyampe hotelnya, itu setelah minta tolong sama orang 1:30. Nggak ketemu ya, harusnya dibelok sini, dibikin siwer, ya udah. Pokoknya selalu diingatkan di sana tuh jangan ada ketakaburan kesedikit pun ya, jangan ada kesombongan sedikit pun. Datang ke sana benar-benar sebagai hamba, nunduk bukan siapa-siapa, ya. Karena ya memang gitu ya, makin nunduk makin Allah tolong justru, ya. Kalau ke orang bisa jadi makin nunduk kita makin direndahin. Kalau ke Allah mah beda ya, makin nunduk kita malah makin diangkat. Makin kita ngangkat, selesai urusan, ya, nggak ada lagi yang menyukai. Alhamdulillah ya. Karena di bawahnya disampaikan lagi dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, seorang wali tidak akan sampai kepada Allah jika ia masih ada syahwat atau usaha ikhtiar sendiri. Itu diingatkan ya. Karena kadang yang menjadi ilah di hati kita kadang bukan hartaku, jabatanku dan lain-lain, tapi kadang kita menuhankan ikhtiar kita sendiri, ya. Loh, kan sudah tahajud nih berapa bulan gak bolong-bolong, ya. Duit disenggol balas senggol, itu normal. Ada yang udah naik tingkat, ada orang yang dijahatin dia diem, tapi tengah malam bangun, ambil wudhu, sholat, sujud, minta kepada Allah, ya Allah aku dijahatin. Tuh mau kabur kemana kalau misalnya sudah minta ke Allah. Tapi ada yang tingkatnya lebih tinggi lagi, kata Ibu Yahya. Ini amalannya para wali. Diapain? Kalau orang yang dia dijahatin diem, sama tengah malam bangun, ambil wudhu, sholat, angkat tangan, ya Allah tetanggaku ya Allah, dia yang ngutang, dia yang galak ya Allah, ya, misal ya, maka ya Allah berkahi usianya ya Allah, berkahi rizkinya, solehkan anak-anaknya, sayangi dia ya Allah, didoain yang baik-baik. Itu amalan para wali. Gak ada dendam, gak ada benci. Yuk, sok coba latihan. Kalau pas lagi ada yang jahatin, doain yang baik-baik, ya. Luar biasa. Ngerasa rugi nggak? Kalau masih ngerasa rugi, ya udah, berarti mungkin emang kita belum nyampe makom itu, kita belum nyampe tingkatan itu.
Asli, orang punya hati kayak gitu nggak bisa dibikin sakit hati sama orang. Nggak bisa sedih kok, bisa sedih kalau misalkan dirinya tidak setaat dirinya yang kemarin. Ya Allah, kemarin bisa tahajud, kenapa malam ini enggak? Nangis dia. Marah ketika Allah dan Rasulnya dihina, dirinya dihina, ya memang aku hina, biasa aja, ya. Wah, enak jadi orang kayak gitu ya. Dan beda derajatnya, ya. Dan nggak bisa dilihat ya, karena memang ada orang yang memang terkenal di langit, para malaikat, masyhur karena dia orang yang takwa, soleh, tapi juga Allah buat dia terkenal di dunia, ya. Tapi ada orang-orang yang di dunianya tidak dibuat terkenal, tapi namanya harum seantero penduduk langit, ya, karena ibadahnya. Ada juga yang memang ya di dunianya dibikin terkenal, bagi para penghuni langitnya, di hadapan para malaikat, di hadapan Allahnya, justru sungguh orang yang dibenci, bahkan yang naudzubillah terhinakan, ya. Nggak tahu kita yang mana, ya. Yang penting nurut sama Allah, ya. Jadi hati-hati ya, kadang kita tadi menuhankan ikhtiar sendiri. Karena kalau menuhankan ikhtiar sendiri, resiko paling nggak enaknya ya kita pasti selalu kecewa. Pengen masuk ke universitas itu, terus udah bimbel, keluar biaya, belajar lebih lama, begadang lebih banyak. Yang kepilih malah temen yang nggak belajar. Kita yang udah belajar, nggak apa-apa, biarin. Ini mah kertas-kertas yang kemarin. Iya sih, yang kertas-kertas yang biasa suka dijadiin pembatas. Ya, udah berusaha pengen masuk ke kampus yang diidam-idamkan, nggak nyampe. Yang kepilih malah yang nggak belajar, ya. Kalau dia ngerasa bahwa loh, aku udah usaha lebih keras, kenapa malah aku yang tidak berhasil? Ya punten, indikasinya kayak gitu. Loh, kita kan berikhtiar, berusaha biar Allah suka, dan yang paling penting jadi amal. Ya, daripada seluruhnya terkabul tapi nggak jadi amal, berarti meninggal bawa bekal apa? Pegel, bak-bak capek di dunia, tapi nggak jadi amal. Wah, Masya Allah. Loh, ini oke. Nah, pembatasnya lebih keren ya. Alhamdulillah. Dan selalu ungu ya, Masya Allah. Samara, Masya Allah. Terima kasih, Sada. Karena itu, jika Allah tidak menarik hambanya dan membiarkannya dengan usaha ikhtiarnya sendiri, takkan sampai kepada Allah untuk selama-lamanya. Ya, karena itu jika Allah akan menarik dan segera menyampaikan hambanya, maka ditampakkan padanya sifat-sifat Allah. Mulai kenal sama Allah, ya Allah, Allah tuh segitu baiknya, ya Allah, Allah tuh segitu pengampunnya, ya Allah, Allah tuh segitu maha kayanya, sehingga akhirnya keraguan-keraguan mulai hilang. Perlu masalah uang, tenang, Allah maha kaya, ya. Buntu segala macam, ada orang yang udah kita minta maaf tapi dia belum maafin, yakin, bismillah, istilah hatinya digenggam oleh Allah. Daripada sibuk ngelakuin, kadang lihat ya kalau di film-film anak-anak muda ya, ketika mohon maaf pasangannya marah, beliin ini, beliin itu, hati manusia tidak dibolak-balikan oleh itu. Ada yang malah lebih memilih dia bersujud lalu mengangkat tangannya, ya Allah, ya engkau menggenggam hatinya, ya Allah, engkau punya kuasa membolak-balikan hatinya, ya. Udah bisa lah, coba ingat yang waktu cerita yang Instagramnya kehack. Tahu Instagram gak, Bu? Tahu? Punya Instagram gak? Tapi tahu Instagram itu apa? Adalah ya, aplikasi di handphone untuk saling berbagi foto. Saya sederhanakan banget ini rasanya ya. Berbagi foto dan lain-lain. Jadi ya sejenis kayak TikTok yang gitu, lain-lain bisa dipakai kalau kita ada postingan kiriman nih dari grup WA mah ada kali, Bu? Ada ya, suka dikirimin kan ya. Dikirimin ucapan-ucapan, kata-kata mutiara, potongan ayat kayak gitu. Nah, itu bisa kita posting ulang, dikirim ulang untuk saling berbagi dengan orang-orang, ya. Dan aplikasi ini bisa bermanfaat kalau digunakan untuk ya tadi ya, berbagi yang baik-baik. Jadi waktu itu ceritanya, nggak apa-apa cerita lagi ini teh. Iya. Baik, sila insyaallah. Ini mah ini cerita apa ini teh? Ya. Insyaallah. Ini mah cerita ya. Jadi kemarin ini di handphone tahu-tahu nggak bisa dibuka lagi, Bu, dihack lah katanya istilahnya ya. Jadi ada orang yang mencuri passwordnya. Lalu akhirnya passwordnya diganti, jadi saya nggak bisa masuk lagi. Ibarat
dia bisa ngaku-ngaku jadi saya, pinjam duit ke sana sini, ya bisa aja ada, ya. Maka ya udah ya, begitu udah nggak bisa masuk, nggak bisa login, ya udah bikin akun baru, bikin yang baru, tapi tahu-tahu langsung ada pesan masuk, kan nggak mungkin. Orang tahu dari mana kalau ini ada akun baru? Ternyata memang sudah diintai, dan bener aja dibilang bahwa aku yang mencuri akun kamu, pakai bahasa Inggris tapi ya, I have your account, aku punya akun kamu, ya. Kalau pengen dikembaliin bayar $300 mintanya. Kalau dirupiahin ya lumayan ya, 4,5 juta lah kalau dikali 15.000 ya. Oh pokoknya dia minta duit. Saya pengen tahu dulu dia ini Islam atau bukan ini ya. Maka ya udah ditanya, ini akun untuk menyebarkan tentang Allah, jangan dicuri, cek saya teh ya, pakai bahasa Inggris juga. Kata dia, iya saya percaya kepada Allah, tapi saya lagi butuh uang. Kemarin habis bencana di sini. Oh ternyata dia orang Turki. Februari kemarin kejadiannya, waktu Turki gempa, ya ingat? Nah udah, ya. Oh, oke, setidaknya dia Muslim. Mikir saya teh, nyari ahli teknologi yang lain untuk mencuri kembali akun itu, tapi tetap ada resiko nggak berhasil, barangkali dia lebih jago. Wah pokoknya udahlah, daripada capek mikir macam-macam. Qadarullah memang sudah dalam keadaan wudhu, nunggu menjelang tidur itu teh. Ya udah langsung berdiri, pakai sarung, sujud, sholat 2 rakaat, sholat tobat, terus angkat tangan. Ya Allah, aku sadar akun itu udah lama, Bu. Saya punya akun itu udah dari waktu zaman masih di Thailand, dipakai yang tidak baik, menyebarkan yang tidak baik, ya. Dan hamba bertobat untuk itu ya Allah. Terus bilang ke Allah, ya Allah, jika engkau terima tobatku, jika memang ini karena dosa-dosaku, maka hamba ridho, silakan akun itu dicuri oleh orang itu, tapi ampuni dosa hamba ya Allah, ya. Tapi jika engkau mengampuniku dan kau masih izinkan aku berdakwah dengan akun itu, karena pengikutnya waktu itu udah banyak, Bu, 100 ribuan lebih. Jadi sekali posting satu foto minimal dilihat oleh 100 ribuan orang. Lumayan, Bu, satu stadion penuh. Makanya kan kalau misalnya kayak orang-orang yang pada jadi artis di luar sana gitu, karena jangkauannya luas ya, kita posting nggak ada yang lihat, bisa jadi. Kalau mereka posting banyak yang lihat. Maka bilang, ya Allah, jika kau terima tobat hamba dan kau izinkan hamba masih berdakwah dengan akun itu, maka aku tahu yang mencuri akunnya juga hambamu, dan kau punya kuasa untuk membulak-balikan hati orang tersebut. Dan jika misalkan kau bulak-balikan hati orang tersebut, bismillah, hamba bismillah pengen ngedoain beliau, ya. Amin. Dah, ambil handphonenya, di chat lagi ke dianya. Ini saya bilang kayak gini, ini saya transfer sekarang gampang, tapi demi Allah, Allah akan buat kamu kehilangan uang lebih besar daripada yang kamu minta hari ini, cepat atau lambat. Sosok ancam dulu ya. Tapi jika kau kembalikan akun ini akan tetap dipakai dakwah, kau akan dapat lebih besar rezeki dari Allah dari yang kamu minta hari ini, dan izinkan saya setiap hari mendoakan kamu setiap beres sholat. Pilihan ada di tanganmu ya. Udah, tungguin ntar itu ya, muncul sedang mengetik nggak muncul tapi ya tungguin cenderung akhirnya muncul. Oke, I give you back your account, aku kembalikan akunmu, ini passwordnya, cobain masuk, bener bisa. Bahkan dinasehatin sama dia, segera ganti passwordnya biar nggak dicuri lagi. Nah, malah saya yang diceramahin. Alhamdulillah, udah selesai. Jadi temenan lu sampai sekarang. Mau ngapain lu? Keluar duit nyari ahli teknologi yang lain, atau keluar duit ke dia bisa jadi nipu, langsung diblok setelah ditransfer ya. Tapi udah, siapa nih yang bisa nolong? Ingat ceramah sendiri, kalau ada masalah pilihannya dua ya, pengen menangisi masalahnya atau menangisi dosa penyebab masalahnya. Ini belum ditangisi, udah mau minta tolong ke siapa? Orang pengen nolong, kalau Allah nggak izinin pertolongannya nggak berhasil. Udah langsung ke Allah dulu, nyawain sujud, dan dia juga hambamu ya Allah, bismillah, diganti tuh kemampuannya, soalnya dia nyampe terima jasa hacking, jasa apa gitu ya. Berarti kan pasti nggak cuma satu kali ngelakuin kayak gitu ya.
Tapi tahu-tahu dikembaliin. Ya sampai sekarang akunnya masih bisa dipakai. Ya. Ya udah kayak begitu, ya. Cerita lagi yang di sana. Masya Allah. Salah satu tempat yang juga luar biasa di Masjid Nabawi, yaitu ada tempat yang disebut sebagai Raudhah. Ya secara bahasa mah taman ya. Nanti bentuk jamaknya ada Riyadu ya, kalau misalkan ada saja di nama kitabnya Imam Nawawi itu Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh ya. Nah ini Raudhah namanya. Di mana lokasinya? Sebetulnya itu adalah jarak dari rumahnya Nabi sampai ke mimbarnya Nabi. Nah jadi dari rumahku sebetulnya itu menjadi tempat tinggalnya Aisyah ya radhiyallahu anha. Rumahnya Nabi itu sampai ke mimbar Nabi, itulah tempat yang disebut Raudhah. Itu adalah bagian dari surga ya, dari taman-tamannya surga ya. Maka ada kayak ini renungan ya, silakan untuk bagi diri masing-masing. Jadi ya surga itu karena Nabi nyebutnya itu surga ya, dan tempat yang mustajab doa. Salah satu berkahnya COVID dulu, untuk masuk ke situ itu nggak dibatas, dibuka aja terus pintunya. Tapi efeknya apa? Rebutan bu orang. Ada yang baru takbiratul ihram udah diusir ya. Tapi akhirnya COVID kan nggak ada yang bisa masuk. Setelah COVID akhirnya dibikin yang ada yang namanya tasreh. Tasreh itu untuk izin supaya bisa masuk ke sana. Jadi setiap kali ada rombongan tur umroh ya, atau kita juga bisa daftar sendiri ya, nanti bisa diizinin ya 20 menitan lah dapat di sana. Entar gantian lagi, entar baru rombongan lain. Tapi kan lumayan bu 20 menit bu. Bisa sholat, bisa bermunajat di situ ya. Dan itu salah satu berkahnya ya. Dan itu tempat dulu ya di belakang Nabi, berarti di belakang Nabi pernah ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sholat di situ, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di situ, pada sahabat-sahabat yang mulia ya. Dan memang ada renung masjid segitu gedenya bu, itu Masjid Nabawi luar biasa luasnya. Jadi ada yang nyampe harus 3 kali bolak-balik dulu, wudu batal lagi, wudu batal lagi, wudu batal lagi, baru bisa masuk ke dalam sana. Ada yang benar-benar udah daftar, udah antri di depan, tahu-tahu pun mohon maaf batal, hingga akhirnya begitu keluar dari tempat wudunya atau WC-nya ya udah pada bubaran lagi, jadi nggak bisa masuk. Jadi renungannya dalam artian kayak kalau kita masih bisa masuk ke sana, bismillah ya Allah. Mudah-mudahan masih bisa kita untuk ke surganya Allah. Ya, nah, surga kata Nabi itu juga ya. Meskipun ada yang akhirnya tetap bisa masuk ke sana, tapi dengan berbagai macam kerepotannya dulu. Ada yang 3 kali bolak-balik ke tempat WC dulu, ke tempat wudu dulu. Dan WC-nya nggak kayak kita tinggal jalan ke sini dekat. Masjid Nabawi itu segede gitu, bu, luar biasa. Ya, mesti turun lagi ke bawah tanah, belum lagi antrinya. Keluar masjidnya aja jauh. Ya. Muterinnya ya Allah, belum kalau keluar lagi ketemu panas lagi ya. Oh ya, malam kayak panas di situ mah ya. Ini sepanas-panasnya siang di Bogor, ini tadi cek suhu paling cuma 30-an. Di sana malam juga 37 derajat ya. Siangnya ya kemarin lagi kebagian 45, 46, nah itu juga matang lah ibu ya. Dan bedanya kan saking panasnya di sana, kalau yang pernah ke sana ya, panas tapi nggak keringetan ya, aneh ya. Yang di Madinah ya, panas itu tapi nggak keringetan, jadi baju tuh nggak bau, ya, nggak keringetan. Kalau yang Mekah justru beda. Kalau di Mekah ngerasainnya di sana pada keringetan orang ya. Wallahu alam itu apa penyebabnya. Tapi ya setiap tetes keringat ya tidak ada yang sia-sia ya. Jadi istilah kemarin juga dapat ada jemaah-jemaah yang untuk bisa masuk ke sana gagal dulu berapa kali ya, harus keluar lagi dulu dari antrian, lari segera mengejar keluar dari masjid, harus masuk turun ke tempat WC, ke tempat wudu, turun lagi jauh ke bawah, ngantri lagi beres, ngejar lagi, lari lagi ikut antrian. Masya Allah, dulu bak dulu, ibadah dulu, berusaha keras dulu, beramal dulu ya. Karena memang ada juga orang-orang yang dipermudah, bu. Wallahu a'lam amalannya apa. Ya.
untuk bisa kayak sholat yang di Hijr Ismail, atau yang untuk yang berusaha mencium Hajar Aswad. Ada yang berupaya nyampe senggol-senggolan, ada yang malah jadi dipanggil, ditarik, ada yang udah begini nggak nyampe, tahu-tahu ada entah tangan dari mana. Begitu. Ada ya Allahu a'lam lah ya. Kita nggak tahu jadi hamba yang seperti apa. Soal memang yang juga pengen dihati-hatikan ya, bahwa ya di sana, dan yang memang bukan seharusnya di sana aja ya, bahwa dikuatkan terkait ketauhidan itu ya benar-benar dijaga gitu. Karena kadang kita tahu ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dibenci oleh Allah kalau di hadis-hadis sahih karena menjadikan orang-orang soleh terdahulunya sebagai sesembahan. Ya, atau kubur-kubur mereka sesuai sembahan. Makanya ada yang disuruh, kalau di Al-Quran disebut ada yang namanya Uzair. Akhirnya disebut Uzair ibnullah. Siapa Uzair? Ternyata hanya orang soleh. Ya soleh, memang orangnya soleh asli dari zaman terdahulu, tapi setelah wafat ya seperti itu ya. Karena memang manusia itu punya naluri, punya gorizoh, namanya gorizoh tadayun, naluri untuk mengagungkan sesuatu. Seateis-ateisnya orang, nggak punya agama dan nggak punya Tuhan, dia masih harus mengagungkan sesuatu. Entah jadi akhirnya ke band favoritnya lah, atau siapapun ya. Nah akhirnya kan ketika di sana, jadi ngelihat ada kejadian, ada yang pada, kalau di Indo mungkin biasa ya, jadi sambil sholawatan dan memang dinyanyikan sholawatannya, di situ ada yang ditegur, dikiranya ini apa ini, nggak boleh kayak begini oleh polisinya, oleh askarnya. Dikiranya kayak ya walau-walam ya, dia mikirnya apa, dikira kayak aliran-aliran yang mungkin seperti apa, sehingga akhirnya nggak bisa disebutnya, ini nggak boleh kalau dilakuin di masjid Nabawi. Wallahualam. Dan memang ada yang suka berlebihan ya, ngelihat pagar kuburnya Nabi nyampe diciumin, nyampe dipelukin, ya itu sama dimarahin, nggak boleh ya. Kita menganggurkan nabinya iya, tapi itu mah ya pagar gitu ya. Akhirnya ya kalau di Indonesia kan akhirnya sering kejadian ya, anak kecil kesambar petir, megang batunya dianggap bisa nyembuhin orang, batu ponari namanya ya. Kalau udah dicelupin pakai air itu, orang bawa gayung masuk ke situ, dicelupin batunya, airnya jadi disebut ponari sweat ya, insyaallah. Pokari maksudnya ya. Ya ini dia salah. Dan selalu ada aja ya, kalau di Indonesia ada orang ngaku-ngaku jadi nabi juga tetap aja selalu ada pengikutnya ya. Entah gimana. Gampang laku di Indonesia mistis-mistis klinik-klinik kita. Ingat tidak kisah Siana, Bu? Ibu, tahu nggak kisah Siana? Nggak tahu ya. Jadi ceritanya ada tempat namanya Cadas Pangeran, tahu di mana? Ke arah Sumedang ya. Jadi ceritanya ada seorang pria bernama Yana. Dia naik motor ngelewatin Cadas Pangeran ya. WA-an sama istrinya. WA-nya horor, voice note gitu. Kayaknya aku diikutin orang nih. Kalau misalkan aku nanti tidak balas lagi, mungkin berarti terjadi sesuatu pada aku ya. Tahu-tahu centang satu, Bu, nggak bisa dihubungin lagi. Kan panik, Bu. Dikirain mau dijahatin orang, dikejar, dicari ke Cadas Pangeran, ada Bu motornya di pinggir jalan, orangnya nggak ada. Wah kan langsung rame kan, orang pada berasumsi lain-lain ya, sampai banyak, mohon maaf ya, dukun-dukun yang nggak jelas entah dari mana pada ngadain acara YouTube di situ ya. Sosok ada yang kesurupan, aku kesurupan arwah dari hutan ini, Siana sedang diikat oleh raja hutan ini, raja hutan singa benernya ya. Di dalam hutan ini dia rohnya diculik jiwanya dan lain-lain. Ada lagi yang kesurupan, enggak, untuk nyelamatin dia harus motong ini, harus butuh darah ayam, apa-apa macam-macam ya. Dan anehnya beda-beda, dukun yang ini bilangnya beda, dukun yang itu bilangnya beda. Hanya muncul di Cirebon, di kantor polisi, menyerahkan diri. Kamu benar diculik jin seperti berita yang beredar di mana-mana? Enggak, Pak. Saya lagi banyak utang, dikejar-kejar, makanya kabur. Uang saya habis, makanya kesini saya mau minta makan, Pak. Menyerahkan diri. Coba di prank dukun satu Jawa Barat itu. Kan malu dukun-dukunnya. Udah bilang dia diculik, ada di arwahnya diambil raja hutan dan lain-lain. Muncul orangnya. Lagi kabur karena dililit utang.
Kamu bener nggak ada pengalaman mistis apa-apa? Enggak, dari tadi mah niatnya pengen ngilang gitu ya. Ya tapi bekalnya nggak cukup, nggak punya duit, udahlah, udah kepala malu, ya udah. Ya tadi emang sih, ya udahlah ya, insya Allah ya. Ya elah, Yana, Yana. Ya hati-hati kan di Indonesia, aduh ya Allah. Ini kamu ditempelin sesuatu nih. Kamu harus minum air dari saya. Apa pula ya itu ya. Enggak lah. Ya. Kalau bukakan yang kayak gitu. Enggak lah. Yuk dijaga ketauhidannya. Ingat ya, bertauhid itu nggak cukup sekedar kita sering bahas. Jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mati duluan. Enggak, yang moto ya bakal mati demi Allah. Ya, tenang aja ya. Yang nggak ikut dipoto, diem di rumah dia mati pasti ujung-ujungnya. Ya, pasti. Kenapa jadi kayak gitu? Ya. Hati-hati kalau keluar pintu rumah, kalau kejatuhan cicak nanti sial. Enggak, Bu. Kejatuhan cicak 4 RW, Bu. Ibu nggak akan sial, Bu. Ya. Kok itu ada yang kejatuhan cicak tapi dia keserempet motor, demi Allah jadi penggugur dosa atau tambah tinggi derajatnya, nggak rugi, tenang. Sial tuh satu, bikin dosa tapi nggak tobat, nah itu sial. Ya. Udah tenang aja, ya. Lewat tempat sepi, Bu, ini juga hati-hati ya. Nggak perlu berkata, punten Mbah, saya nggak ganggu, nggak usah, Bu, beneran. Seolah-olah meyakini ada selain Allah yang bisa mencelakai kita. Punten ya, kumpul jin satu planet bumi juga, Bu, berkumpul ingin mencelakai kita, Allah nggak kasih izin, demi Allah nggak akan terjadi apa-apa, Bu. Makin kita seolah-olah kayak dia bisa nyelakain kita, makin seneng deh, Bu. Makin ketakutan. Ya kayak kita godain anak kecil lah. Kalau anak kecilnya cuek, garing, kita tapi kalau makin, ayo lu ada kecil, takut tuh, makin senang kan, ayo itu udah naik di punggungnya, padahal enggak ya. Dia makin kuat tuh, makin kita biasa, udah lama. Ya, Masya Allah, alhamdulillah ya. Kalau sekarang dibikin seolah-olah mengerikan, punten ya, jangan ya. Kalau kayak nonton film ya, jangan kemakan sama filmnya ya. Karena kalau di film-film kan hantunya bisa nyekek ya, bisa bikin orang mati, nggak bisa. Yang lebih benar ya kata Allah, inna kaida syaitona kana doifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, nggak bisa apa-apa. Kita nyalain murotal Al-Quran 24 jam di rumah, setan nggak betah. Mencet matiin tombol sendiri aja nggak bisa, saking lemahnya. Coba kalau bisa mati sendiri, kaget juga. Enggak tuh, paling cuma bisa apa, kasih was-was ke tuan rumahnya, bosen nih Quran mulu, ganti kek. Kalau kita nggak mau ganti kenapa? Dibanting gitu murotalnya, dimatiin saklar listriknya, nggak bisa apa-apa, beneran ya. Ingat, baru jadi kuat kapan? Kalau kita ladenin. Kayak contoh kemarin kan, kalau misalkan istri kesal sama suaminya, pergi reunian, ketemu mantan, nah ingat katanya CLBK ya, cepat lari bau kentut ya, CLBK ya, CLBK. Udah gitu, karena nyatu di satu grup, akhirnya di WA tengah malam itu guys, 2:30 ada yang WA, Bu. WA-nya pun sopan, assalamualaikum ukhti, ya udah buaya ini Pak ya, Playboy syariah namanya juga ya. Yang diingetin juga bagus ya, jangan lupa tahajud ukhti, lah. Dibalas lagi sama si ibu, iya ini aku juga lagi ruku, Masya Allah. Enggak, udah capek ya. Kan sampai ada yang bikin kartun-kartun gitu ya, suara bebek kuek 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 kuek, terus ada gambar kucing, suara kucing meong meong meong, ada gambar kambing, suara kambing embe embe, ada gambar buaya, suara buaya assalamualaikum ukhti ya. Masya Allah, kamu ya modus ya. Mulai udah gitu kalau diladenin ya, suami aku juga sibuk sendiri kerja dan lain-lain, udah mulai cerita, setan mulai masuk, tambah nyaman. Kayaknya nggak enak ya ngobrol di WA terus, gimana kalau besok makan siang? Udah Bu, rusak itu Pak, rusak ya. Tapi kalau dari awal di stop, baru assalamualaikum ukhti udah langsung di blok, selesai urusan Bu. Ibu selamat. Belum ada perasaan nyaman, perasaan-perasaan yang nggak boleh timbul ya. Punten ya, ini referensi saya dari film-film azab soalnya, biasanya kayak begitu ya.
Diawalinya dari gitu kan, ya Insya Allah. Berakhirnya jadi dosa, naudzubillah. Tapi kalau dari awal ditutup udah selesai urusan. Ya, jangan diladenin makin berat. Ya, sama yang kalau punya anak laki-laki udah akil balik, sudah punya syahwat, tapi belum punya pasangan, belum nikah, jangan dikasih sendirian di kamar, ada handphone, ada internet, ada syahwat, udah rusak ngelihat yang enggak. Tapi kalau dari awal langsung ditaruh handphone, ya main bola kayak keluar, main basket, bantuin tetangga pindahan kalau perlu, ya. Kok gimana kok nggak ada yang tetangga mau pindah? Suruh pindah, nggak pindah Pak. Udah. Saya yang bayarin kontrakannya Pak, yang penting Bapak pindah. Misal ya, hiperbola ya mah ya. Tapi maksudnya sibuk, cari kesibukan gitu ya. Dan cari kesibukan nyampe rumah capek, mandi, sholat, tidur, besok udah ganti hari, selesai urusan. Hari itu selamat dari dosa. Tapi kalau diladenin, lihat-lihat gambar, dari gambar ada videonya 1 jam, semenit dulu, udah kalau udah diladenin. Ya. Inna kaida syaitona kana doifa. Kudaya syaitan itu lemah. Ingat ya, dijaga ke tauhidannya. Ya. Jin ada. Beneran bisa surup kok masuk manusia? Iya, beneran bisa. Ya. Tapi ya ada ilmunya ke arah sana. Dan mereka ngelakuin itu demi Allah untuk satu tujuan, ngerusak tauhidnya manusia. Karena syaitan gak suka kita ibadah, Bu. Tapi syaitan juga gak mungkin ngalangin kita di tempat wudhu. Kalau kamu sholat, saya tonjok ya. Enggak, Bu. Gak bisa apa-apa syaitannya, Bu. Ya, kita lagi wudhu dijambak gitu. Syaitan tahu, mau kalian sholat, zakat, puasa, haji. Ya, rukun Islam kan itu kan. Syahadat, terus sholat, zakat, puasa, haji. Yang 2, 3, 4, 5, sholat, zakat, puasa, haji dilakuin. Yang nomor 1-nya digagalin, bisa nggak jadi pahala sama sekali. Gimana maksudnya nomor 1-nya digagalin? Diganggu ketauhidannya. Sholat sana, sholat, silakan ngaji. Tapi kalau toko kamu sepi, datang ke mbah ini ya, biar rame, naburin ini ya, biar rame, naburin garam nanti di depan tokonya. Biko pengen nggak biar toko pesaing kamu sepi? Nih taburin ini di depan tokonya. Naudzubillah. Ya. Karena punten ya, dia sholat, zakat, puasa, haji, tauhidnya hilang, Bu. Ya gimana tuh? Nah, tauhid mah esensi ya, penting sekali. Beribadah, badan yang kerak, tapi nggak beriman kepada Allah. Nah itu dia masalah. Ingat kisah waktu itu ada seorang guru kami ya, ngajar ngaji. Ya, saya pernah cerita ini juga, ngajar ngaji di rumah, sekeluarga besar. Nah, ada di keluarga ini ada satu pemuda yang biasanya ikut pengajian, lama-lama jadi nggak pernah ikut lagi. Ditanya dong ke orang tuanya, mana si anak muda itu? Apa sekarang kuliah? Berarti itu arwah si kakek kan yang masuk? Nah, dijelasin ya. Gini penjelasannya ya. Orang, Bu, meninggal udah nggak ada di alam sini, Bu. Sudah pindah ke alam barzakh, alam kubur. Gak bisa dia datang lagi, mana handphone saya, mana ini, tolong hapusin, ya gitu-gitu, enggak ya, nggak bisa ya. Jadi kalau dari zaman dulu pernah ada film romantis tuh namanya film Ghost, Demi Moore, bohong itu Bu ya, jangan diikutin film-film kayak gitu ya, namanya film ya. Sudah pindah ke alam barzakh. Ya, dan dia kalau banyak dosanya lagi repot ngurusin tanggung jawab atas dosa-dosanya. Lahir itu pencatat amal, tapi ada juga satu dari golongan bangsa jin disebutnya Qorin. Ya, secara lugawi, secara bahasa, Qorin itu artinya sahabat. Nah, sahabat ini dalam bahasa Arab seingat saya ada 14 kata. Banyak. Kayak di Indonesia juga banyak kan, teman, sahabat, kerabat, bestie. Masya Allah, bestie bahasa Indonesia, Bu? Bukan, Bu. Ya, ya, sohib gitu-gitu ya. Karib dan yang lain-lain. Nah, Qorin jadi ada tingkatan-tingkatannya. Mana ya kayak kita kan kalau teman, berarti kan nggak terlalu akrab. Tapi kalau kita nyebutnya itu sahabat saya, kan berarti dia deket banget kali ya, gitu kan. Nah, Qorin secara bahasa adalah yang tingkatannya paling deket tuh. Karena seakrab-akrabnya manusia sama manusia, contoh suami istri, apakah selalu 24 jam bersama? Enggak. Sama-sama di rumah pun, kalau lagi ke kamar mandi kan nggak ikut ibunya. Hanya diikutin, ayo semangat sayang, kan gelo ya. Kan gelo malah nggak bisa keluar.
ya. Maksudnya kan ya tidak 24 jam bersama. Kalau Korin dari lahir sampai meninggal 24 jam Bu sama kita. Jadi tahu segala hal tentang si orang tersebut. Nah, masalahnya sama bangsa jin juga kayak manusia. Diciptakan untuk beribadah. Tapi apakah semua manusia beribadah? Enggak. Sama, bangsa jin juga ada yang takwa, ada yang tidak bertakwa. Kalau ternyata dia tidak bertakwa, orangnya meninggal. Gabut meren ya. Jadi akhirnya nggak gangguin orang-orang setelahnya. Akhirnya apa? Keluarga tersebut yang tadinya kalau ada masalah minta kepada Allah sujud, sekarang apa? Nunggu si anak kesurupan si arwah kakek, baru tanya ke si kakek. Rusak nggak tauhidnya? Rusak. Itu tujuannya. Karena mangga kalian sholat, kalian ngaji, kata setannya ya. Tapi kalau tauhidnya masih bermasalah, ya punten. Nggak akan lolos atau gimana tuh ya. Karena ya tipu daya lah, emang caranya seperti itu ya. Ingat ya, ibarat kayak rumah, kalau banyak lalat sama kecoanya, maka pasti ada yang ngundang lalat sama kecoanya. Nah, gimana cara kita menumpas lalat dan kecoanya? Ada yang pakai baygon, disemprot, mati nggak lalatnya? Mati, tapi kalau masih ada sampahnya datang lagi nggak lalatnya? Datang. Nah, kalau pengen dibersihin sampahnya, saking bersihnya jadi lalat juga malas datang, ya kan? Nah ini ibarat kalau kita misalkan ada apa-apa, ya, mohon maaf ya gangguan-gangguan dari yang goib gitu ya. Terus kitanya minta tolong ke ustadz ini di ruqyah, minta tolong ke ustadz itu di ruqyah. Mending kalau ruqyahnya ruqyah syar'i. Kalau ternyata ruqyahnya yang tidak syar'i, jadi tambah masalah baru. Minta tolong misalkan, lalu tapi kita lupa bahwa ya udah itu para ustadz yang datang itu ya ibarat mereka datang sebagai obat. Kalau sumber penyakitnya masih ada, ibarat tadi ya, mereka datang sebagai kayak baygon ngebersihin lalatnya. Tapi kalau misalkan sampah di diri kitanya masih ada, ya datang lagi. Makanya punten ya, di ruqyah berkali-kali tapi masih selalu ada gangguan, ya punten ternyata orangnya memang masih ninggalin sholat, yang perempuan juga masih tidak menutup aurat, dan punten masih punya jimat dan yang lain-lain ya, pegangan ya, apalagi sampai yang dipajang-pajang di rumah, disimpan-simpan di dompet, yang kebal-kebal dan yang lain-lain. Nah, ya datang lagi atau ya masih dipegang gitu ya. Tapi bismillah, kuatin tauhidnya, lillahi ta'ala, benar-benar bersih hanya kepada Allah saja. Ya udah bismillah ya. Kok tetap ada yang bisa diganggu, bismillah, nggak rugi. Sampai mati pun malah jadi penggugur dosa. Contoh di kantor kita ngalangin orang korupsi, karena akhirnya kita ngalangin korupsi, akhirnya mohon maaf disiram air keras, dibunuh dan lain-lain. Syahid Bu, bismillah insyaallah ya. Maka ya udah tetap bisa husnul khotimah. Nah, kalau enggak ya udah tetap nanti bisa masuk ya. Segera liatin gitu. Orang yang bermasalah dengan gangguan-gangguan seperti itu, punten yuk lihat. Biasanya ya punten ya dia sholat juga enggak, atau ya masih percaya dengan yang kayak gitu-gitu. Yang bisa kena juga contoh dia pakai susuk gitu ya, jaran goyang. Yang bisa kena siapa? Yang sama yang nggak sholat juga ya. Kalau di hadapan orang yang nggak sholat dibikin jadi kayak cantik banget itu perempuan, padahal biasa saja misalkan ya, dan relatif itu mah ya. Tapi bagi orang yang misalkan sholat nggak tertarik, biasa aja. Jadi itu kudu dijaga ya. Sihir beneran ada ya, tapi sama dikasih mereka bersekutu ya udah dengan bangsa jin untuk supaya tadi ngegoda manusia. Akhirnya kan jadinya wah dia beneran hebat bisa ngeramal. Pokoknya intinya dua, kalau ada orang yang bisa ngelakuin hal-hal yang di luar nalar di zaman sekarang, ya pilihannya cuma dua ya. Kalau di zaman sekarang, satu ada memang yang disebut karomah, dua diganggu atau dibantu bangsa jin, udah itu doang ya. Apa bedanya kalau dia diganggu atau dibantu bangsa jin dengan karomah? Karomah datangnya dari ketakwaan, ya, dari ketakwaan yang luar biasa. Dan karomah itu nggak bisa dilatih. Bahkan banyak orang-orang yang mungkin punya karomah, dia nggak sadar dirinya punya karomah. Kalaupun sadar, nggak mau ditunjukin, takut ngerusak tauhidnya orang lain,
Nanti orang-orang jadi nggak minta ke Allah, jadi mintanya ke yang punya karomahnya, nggak mau. Ya, jadi nggak ditunjukin. Ya, apalagi dipertontonkan di YouTube yang lain-lain, saya sakti, ya, orang langsung ngeguling gitu-gitu. Enggak lah, sedang diganggu. Itu aja Indigo, apalagi IndiHome, internet itu mah ya. Masya Allah. Ya, tujuannya apa? Sama kayak tadi kan, dikasih was-was, jadi hebat ya dia bisa ngeramal. Jadi coba orang dengan kekaguman orang, dengan ramalannya selalu benar, ya udah akhirnya jadi tergoda keimanan bahwa saya yang hebat, saya yang ini, jadi nanti bisa jadi sombong, bisa jadi gimana dan yang lain-lain. Ya, intinya enggak lah, salah sekali. Enggak. Kebal berarti Nabi bisa berdarah dulu, enggak kebal. Apakah dengan berdarah Nabi jadi hina? Enggak. Para sahabat juga nggak pada kebal, ada yang kena sabet pedang ya berdarah, udah. Ya, kalau memang itu ilmu-ilmu yang harus dipelajari dan Nabi perintahkan, ya pasti Nabi udah kayak gitu. Nabi punya mukjizat, selalu ditegaskan Allah yang ngelakuin ini. Ya, pernah ada orang nabinya sedang lengah atau tertidur, diambil pedangnya di hadapan Nabi. Nabi tidak pegang senjata, dihunuskan pedang. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkanmu dari aku? Nabi jawab, Allah. Dibikin gemetar tangan orang itu, jatuh, ya udah. Ya Allah ya, tidak ngaku-ngaku, itu memang karomah saya, enggak ya. Apalagi kalau diaku-aku ya, sakti gitu. Kamu datang ke sini pengen minjem duit ya, itu kayak itu mah kadang nggak usah pakai ilmu, kelihatan dari wajahnya biasanya ya. Itu Insya Allah ya, Insya Allah ya, misalkan itu mah ya. Tapi sekali lagi ya, dijaga sekali lagi ya keimanannya, ketauhidannya. Namanya iman, katanya beriman ya. Lalu iya, 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 iya. Baik, istilah. Ada lagi? Satu-satu ya. Istilah. Iya, memang ada ya itulah tipu daya syaitan ya. Dibikin seolah-olah kayak telah mencapai tingkatan atau derajat tertentu katanya, sehingga tidak diwajibkan sholat lagi. Ya. Kan sholat lagi. Ya. Kalau ada dulu salah seorang wali Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di kitab Manakibnya diceritakan pernah didatangi oleh cahaya gitu, berkata, engkau telah mencapai tingkatan para wali, bahkan pemimpin para wali, sehingga sudah nyampe ditingkatkan engkau sudah dibebaskan dari syariat, boleh menikah lebih dari 4, boleh tidak wajib sholat lagi. Oleh Syekh Abdul Qadir dilemparin pada syaitan, udah iblis, jin aja itu mah ya. Atau gimana tuh, orang Nabi aja masih sholat sampai bengkak-bengkak kakinya, masa ada orang yang sesoleh apa manusia di zaman saat ini sampai akhirnya dia bisa dibebaskan dari ketakwaannya, saya dibebaskan dari kewajiban untuk sholat. Suka aja biasanya punten ya, memang di beberapa daerah di Indonesia ada yang kayak nyampe punten dapat cerita dari salah seorang asatidz di Indonesia lagi ceramah, lalu akhirnya beres keluar makan sate di tukang satenya. Jadi ditanyain, ceramah ya Tat? Iya. Gimana sholatnya, bla bla bla, ditanya-tanya. Akhirnya dia cerita, ya kalau saya mah sudah nyampe tingkatan gak wajib sholat lagi. Coba nyampe nyebut kayak gitu, gimana maksudnya? Ya kan sudah nyampe tingkatan, wah apalah itulah ya. Alhamdulillah. Ya tipu daya setan tuh kayak gitu, dibikin seolah-olah manusia jadi kayak enggak lah. Makanya kalau ngaji kayak kitab Ahli Kam ini kan bikin kita makin ngehamba, makin nunduk, ya Allah saya ini hambamu, penuh dosa. Jika dibaikin orang pun itu engkau tutupi aib hamba, diampuni. Enggak, benar-benar kembali dikuatkan benar-benar tauhidnya ya. Karena naudzubillah tuh ngerasa sampai kayak gitu ya. Ada lagi yang pernah disebutin bisa dijama sehari langsung 17 rakaat langsung ya, nggak usah sholat lagi. Ada
ya, kayak gitu. Dan ya itulah ya, ngeri lah pokoknya ya. Karena kalau enggak, kadang-kadang kalau ketika ada orang yang ketika ditanya seperti mana dalilnya, mana ininya, ya penting sih memang. Karena kalau enggak, ya semua orang bebas berdongeng kalau misalkan tidak didampingi nas-nas dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih. Kadang disebutnya hadis, kitanya nggak ngerti cara ngebedain mana hadis sahih atau tidak. Makanya ya itu penting sekali ilmu untuk seperti itu. Karena emang ya makin banyak kenal Nabi, makin banyak kenal ilmu, bismillah, mudah-mudahan makin bisa terhindar. Tapi ya ada aja yang kayak gitu ya, sampai nyebut dirinya tidak wajib sholat dan yang lain-lain. Yang kedua tadi terkait ruqyah. Ya ruqyah ada yang namanya ruqyah syar'iyah yang memang syar'i. Ada riwayat yang menceritakan memang dulu ruqyah itu dilarang oleh Nabi. Tapi guru kami berpendapat karena di zaman itu para sahabat imannya belum kuat, dikhawatirkan nanti kalau sembuh lalu akhirnya jadi kalau apa-apa nggak minta ke Allah tapi nyari ustadz yang itu. Ya, makanya para peruqyah syar'i yang kami akui kesyarian ya, mereka selalu mengingatkan, ini kalau sembuh bukan saya ya, Allah, saya mah nggak bisa apa-apa, ini Allah yang nyembuhin, ya. Dan kalau udah ngaku-ngaku, silakan nanti datang ke Abah, biar Abah yang obatin, ya, gampang itu, nanti biar Abah usir. Abah mah gimana ya? Apa ciri-cirinya? Kalau ruqyah yang syar'i, maka terapinya dibaca dengan ayat-ayat Al-Quran dan dibaca dengan jelas ya. Nggak komat kamit, misalkan ya, sudah tahu-tahu di ciduhan ya kan geleh juga ya, tahu-tahu disembur, tahu apa, enggak, duduk, ruqyah syar'i itu duduk, sama-sama beristighfar, tobat sama-sama, bersolawat sama Nabi, bacain Al-Quran, selesai, udah. Dan nggak melulu ada yang muntah-muntah, nggak langsung ada yang kesurupan ya, nggak melulu ya. Ada yang cuman ya sekedar ngerasa tidak nyaman, ada yang sekedar ngerasa panas di sebagian badannya, ya. Enggak nyampe dimasukin ke dalam botol, ya, nyampe perang-perangan, kamehameha gitu ya. Makanya udahlah ya Allah, saya benar-benar cuman dibacain Al-Quran, ya udah. Dan benar-benar diingatkan, udah ini sembuh ya Allah, ya udah ya. Dan benar-benar diingatkan, Pak, mau ganggu. Karena syaitan ngeganggu, ada pintunya. Apa pintunya? Makin banyak maksiat yang kita lakuin, makin betah dia. Teman dianggapnya tuh dah maksiat melulu gitu ya. Makin kitanya selalu ngejaga iman, ketauhidan, ya ketauhidannya dikuatkan ya. Baik dari uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, yakin rezeki dari Allah. Saya yang penting lurus, mau dijahatin ya enggak, udah bismillah dari Allah ya. Mau mempan nggak mempan, udah Allah ya. Sakit, iya kena ini sakit nih, dan beneran saya disantet kalau sama dia. Atas seizin Allah, mungkin saya punya dosa ini buat gugurin dosa saya, makanya mungkin Allah izinin nyampe ke saya santetnya. Udah yang penting ke Allah aja. Ya, untung ruginya semua hanya kepada Allah, udah bismillah. Ya, ini kalau nggak, dan nggak pernah ada harus permintaan punten, mohon maaf harus bawa sembelihan ayam, harus bawa ya enggak lah, apalagi sampai harus mengkorbankan jiwa ya, dan enggak lah itu mah ya. Sana kamu harus nyari tali pocong, so kamu harus gali kuburan yang udah baru, terus digigit jempolnya sampai putus, ada yang kayak gitu. Bayangin itu jinnya tuh lagi ngakak, tertawa terbahak-bahak, nih orang bodoh banget mau aja disuruh kayak gitu, hanya demi bikin dia kaya harta, mau ngerelain akhiratnya. Ini punten semua ya, semua dibaca surat ke-14 Ibrahim ayat 22, punten dibaca sama-sama ya. Surat 14 Ibrahim ayat 22, minimal terjemahannya aja, lumayan panjang soalnya. Ini apa yang diucapkan syaitan kepada orang-orang yang udah ngikutin dia, kepada iblis, yang udah iblis ngucapin khotbahnya iblis kepada orang-orang yang udah ngikutin dia ya. Setannya bilang apa coba ke kita nih, kita misalkan udah ngikutin setan nih, kalau pengen kaya kembah yang itu, sembelih ini, nanti kamu beneran jadi kaya ya. Nih kamu kalau pengen kaya udah korupsi aja, nggak ada CCTV, nggak akan ada yang tahu. Nih itu nggak ada pasangan kamu selingkuh aja, pokoknya apapun ya. Kalau kita ngikutin setan, di ayat ini lihat nih setannya ngomong apa bu ya. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Tuh yang benar tuh Allah kata setannya ya. Dan aku pun juga berjanji nih, tapi aku menyalahinya. Ibarat kalau bahasa gaulnya begini bu, aku juga janji,
tapi bohong. Ya, coba nyebelin gak Bu? Kita udah berbuat salah ngikutin dia nih, tapi dia bilang kayak gitu. Ih, yang bener Allah. Aku juga janji, tapi aku masalah. Suruh siapa ngikut? Ya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Coba, aku menyuruh kamu zina, kamu nggak mau zina, emang aku bisa apa? Aku gebukin kamu gitu? Aku nyuruh kamu ninggalin sholat, kalau kamu tetap sholat, aku bisa apa? Apa aku gebukin di tempat wudhu? Enggak bisa apa-apa. Tidak ada kekuasaan aku terhadap kamu. Melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku tuh. Melainkan sekedar aku kasih menyeru. Manusia, korupsi. Manusia, di sekretarismu tempat kerja cantik tuh, kelihatannya naksir. Udah pacarin aja, istri nggak akan tahu. Udah cuman bisa kayak gitu doang. Ya, dan kamu yang mematuhi seruanku. Kamu yang nurut. Coba, kita pernah nggak dipaksa setan, tangan kita digerakin buat masuk orang tua kita gitu, ya? Nggak pernah. Ya, nggak bisa apa-apa. Ya begitu. Ya. Aku tidak dapat menolongmu. Dulu kita kan, tenang. Sekarang di dunia kita bisa jadi kebal misalkan, ikut dukun ini jadi kebal. Di saat itu berkata, aku nggak dapat menolongmu, nggak laku ilmumu pakai api neraka mah, nggak kebal. Ya, maupun tidak dapat menolongku. Diteruskan bahkan, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah. Kamu udah ngeduain Allah nih, nyembah kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah. Aku tidak membenarkan itu, salah itu perbuatan. Kamunya aja yang masih terus pengen kaya kan? Saya cuma bilangin pengen kaya, ini ada caranya, ya. Tapi Allah nggak suka, nggak peduli, masih dilanjutin, ya. Kan alhamdulillah. Sejak dahulu, sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih, ya. Sakit hati tidak, ya. Ditipu mentah-mentah oleh setannya, ya. Hati-hati, tertawa terbahak-bahak itu setannya kalau kita mengikuti, ya. Gimana? Tangan kita digerak kita, di film ya. Makanya udah jauh lebih bahaya kalau memang manusianya yang kesetanan. Manusianya dikomporin dendam, was-was, manusianya yang gelap mata, manusianya yang mukul. Tapi manusianya itu mah, ya. Setannya nggak bisa apa-apa, ya. Tadi dulu, ya. Saya nggak bisa nyampe kayak apa ngegerakin dan yang lain-lain, ya. Sihir ada, Ustaz Faizal pernah bilang sihir ada dari kitab-kitab yang beliau juga cantumkan. Tapi untuk sekarang orang yang masih benar-benar untuk bisa melakukan sihir itu udah amat sangat jarang. Karena memang setan sukanya memang setan suka dengan orang-orang yang jiwanya benar-benar kotor. Kayak kita misalnya ngelihat ada ibu-ibu pengen, nenek-nenek pengen nyebrang. Secara manusiawi kita pengen nyebrang. Kita ngelihat lucu, kalau mereka mungkin pengen mukul gitu. Jadi ada memang orang yang jiwa-jiwa kotor dan itu memang setan betah nempel dengan orang-orang kayak gitu. Dan untuk bisa ilmu-ilmu kayak gitu, kadang suka dikasih syarat sama bangsa jinnya. Yang aneh-aneh nggak masuk akal. Yang pernah ada diceritakan oleh Ustaz Faizal, harus tinggal di hutan selama 40 hari seperti rusa, berdiri juga nggak boleh, telanjang tanpa busana, ngerondang kemana-mana. Siapa yang kuat? Dikubur, ketinggal kepalanya doang, ya. Bertahan selama berapa hari, ya. Ada namanya pati geni, duduk di dalam ruangan gelap, nggak boleh ada cahaya sama sekali, nggak makan, nggak ini, terus aja bertapa di situ, ya. Enggak, siapa orang kuat sekarang ngelakuin kayak gitu? Karena kalau gagal ya pilihannya dua, bisa gila atau ilmunya malah nyerang dirinya sendiri, ya. Dan ketika kita ngelakuin itu kayak pasti setannya tertawa terbahak-bahak, itu bodoh kali ini manusia mau aja dikerjain. Nah ini udah dijelasin ya di surat Ibrahim ayat ke-22 seperti itu, ya. Jadi ya enggak lah, tipu daya benar-benar, ya. Mumpung manusianya amat sangat ingin dia pengen kaya, ya udah dibikin, sok dibantu, ya. Alhamdulillah. Yang ketiga tadi terakhir, apakah kalau orang udah meninggal masih ada bisa mengunjungi? Ya tadi yang kami ketahui tidak. Memang pernah ada beredar katanya mah hadis bahwa kalau nanti setiap malam Jumat itu
orang yang udah meninggal dari keluarga kita datang ngecek, ngelihat kita baca Quran atau tidak, yasinan atau tidak misalkan ya. Tapi setelah diserahkan kepada guru-guru kami, guru-guru hadis kami, ditelusuri sanadnya, terbukti ternyata hadisnya maudhu atau palsu. Berarti Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Gampang beres. Makanya sebagian hadis yang disampaikan di kitab-kitab beliau yang masih zaman dulu, masih kertasnya kuning kayak gitu, itu belum ditakhrij, Bu. Jadi bisa jadi ternyata itu hadisnya doif sekali, atau bahkan ada yang palsu ya. Nah kalau yang zaman sekarang sudah ditambahin tuh bawahnya ya, bahwa oh ini maksudnya adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor berapa ya, hadis riwayat Imam Muslim nomor berapa, jadi bisa kan seperti itu. Keuntungannya kalau sudah ditakhrij yang Bukhari doang ya kalau ternyata tapi kutub rujukan hadis gak cuma Bukhari tapi kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Kalau di total 30 ribuan hadis, 30 ribuan lebih dari semuanya. Jadi ya itu dia ya, harus dipelajari. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Bismillah, mari kita doakan orang-orang tersayang kita yang sedang diuji sakit. Mohon ridhonya ya, kita doakan untuk kita semua juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bangun bermunajat, bersujud menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, terima amal ibadah kami ya Allah. Meskipun jauh dari kata sempurna, namun kami mohon terimalah amal solih kami, amal solih kedua orang tua kami. Sayangi dan muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi kedua orang tua kami ya Allah. Dan bagi orang-orang yang kami sayangi, yang telah Engkau panggil ya Allah, kami mohon ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Terima amal solehnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bisa berkumpul kembali dengan mereka kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Dan bagi kami yang masih hidup, kami mohon ya Allah, anugerahkan selalu hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, angkat penyakit orang-orang yang kami cintai ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syafi'a ila anta syifaan la yughadiru saqaman. Jadikan ini peninggi derajat mereka di sisi-Mu ya Allah, dan jadikan mereka sembuh dalam keadaan seluruh dosa mereka telah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bisa berbakti kepada orang tua kami, berkahi dan muliakan kedua orang tua kami, guru-guru kami. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi kami semua ya Allah. Jika bertambah selalu umur kami, jadikan usia kami usia yang berkah ya Allah.
Berkahi usia saudara kami yang kau tambahkan usianya ya Allah. Berkahi rezeki kami, berkahi usia kami, berkahi ilmu kami, berkahi waktu kami ya Allah. Dan kami mohon jangan hanya kau kumpulkan kami di dunia saja, tapi juga kumpulkan kami kelak di dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekurangan. Murni datangnya dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati, diampuni. Jika ada kebaikan pasti dari Allah, dan mari kita bersyukur kepadanya. Insyaallah, mudah-mudahan kita bisa terus sering bertemu di majelis-majelis selanjutnya dan dikumpulkan di surganya Allah. Barakallahu fikum.